Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Dimas Ardianto, mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Sipil di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Cerita yang akan aku sampaikan ini benar-benar terjadi padaku, dan sampai detik ini aku masih merasakan dampaknya. Semua bermula 3 bulan yang lalu, ketika aku mengalami kecelakaan motor di Jalan Kaliurang yang membuatku harus menjalani pemeriksaan röntgen dada di Rumah Sakit Bethesda. "Mas Dimas, bisa masuk ruang röntgen sekarang?" panggil seorang perawat sambil membukakan pintu. Aku mengikutinya dengan langkah tertatih. Kecelakaan kemarin cukup parah, motorku menabrak pembatas jalan saat hujan deras. Entah kenapa, sesaat sebelum kecelakaan itu aku merasa seperti ada yang mendorongku dari belakang. Tapi saat itu aku mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Proses röntgen berjalan cepat. Aku diminta berdiri tegak, menahan napas, lalu terdengar bunyi klik dari mesin. Selesai. Perawat tersebut memintaku menunggu hasil di luar sambil dokter akan menganalisis foto röntgenku. 15 menit kemudian, namaku dipanggil masuk ke ruang dokter. Dr. Handoko, dokter ortopedi yang menangani kasusnya, duduk di belakang meja sambil memperhatikan layar komputer dengan serius. Ekspresinya aneh, seperti bingung sekaligus penasaran. "Silakan duduk, Mas Dimas," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku duduk dengan perasaan tidak enak. "Ada masalah, Dok?" Dokter Handoko akhirnya menatapku. Untuk cedera akibat kecelakaannya, tidak ada yang serius. Hanya memar dan luka lecet. Tapi, dia berhenti sejenak. "Ada yang menarik perhatian saya dari hasil röntgen dadamu." Jantungku berdegup kencang. "Apa itu, Dok?" Dokter memutar layar komputernya agar aku bisa melihat. Di sana terpampang foto röntgen dadaku. Dia menunjuk ke area tulang rusuk. "Lihat ini. Jarak antara tulang rusukmu abnormal. Lebih renggang dari ukuran normal. Dalam istilah medis, ini bisa disebut sebagai kelainan struktur tulang rusuk bawaan. Tapi kondisi ini sangat jarang sekali ditemukan. Selama praktik saya hampir 20 tahun, baru kali ini saya melihat kasus seperti ini." Aku menatap layar itu dengan bingung. "Maksudnya bagaimana, Dok? Itu berbahaya?" "Secara medis, tidak berbahaya untuk fungsi organ vital. Paru-paru dan jantungmu terlindungi dengan baik. Tapi, apakah kamu pernah mendengar istilah iga jarang atau tulang wangi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Iga jarang. Entah kenapa istilah itu terdengar familiar, seolah pernah aku dengar dari seseorang tapi aku tidak ingat kapan. "Tidak, Dok." "Itu apa?" tanyaku dokter. Handoko tersenyum tipis. "Itu bukan istilah medis, tapi lebih ke kepercayaan tradisional Jawa. Orang-orang percaya bahwa seseorang dengan tulang rusuk yang jarang seperti milikmu memiliki kepekaan terhadap hal-hal supernatural. Tentu saja ini hanya mitos. Secara medis, tidak ada korelasi antara struktur tulang rusuk dengan hal mistis." Aku tertawa kecil, meski terasa dipaksakan. "Oh, jadi cuma mitos ya, Dok?" "Ya, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kondisi fisikmu baik-baik saja. Aku akan meresepkan obat pereda nyeri untuk memar-memarmu. Istirahat yang cukup, dan kamu akan pulih dalam 1 minggu." Aku keluar dari ruangan dokter dengan perasaan aneh. Meski Dokter Handoko bilang itu hanya mitos, entah kenapa ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal di dadaku. Aku memutuskan untuk menelepon ibuku saat sudah sampai di kosan. "Halo, Mas? Gimana hasil röntgennya?" Suara ibu terdengar khawatir. "Baik, Bu. Tidak ada yang serius. Tapi, Bu, Ibu pernah dengar istilah iga jarang atau tulang wangi?" Hening sesaat di seberang sana. Terlalu lama. Aku bisa mendengar napas ibu yang tiba-tiba berat. "Kenapa kamu tanya itu, Mas?" Suara ibu berubah,
Ada nada was-was di sana. Dokter bilang tulang rusukku renggang, strukturnya tidak normal. Dia menyebut istilah iga jarang. Katanya itu cuma mitos. Mas Dimas, potong ibu dengan tegas. Kamu di mana sekarang? Di kosan, Bu. Kenapa? Ibu akan ke Jogja sekarang. Tunggu ibu di sana. Jangan kemana-mana. Dan Mas, jangan tidur sendirian malam ini. Menginaplah di kosan teman atau ajak temanmu menginap di kosanmu. Penting ini? Aku terkejut dengan respons ibu. Bu, kenapa? Ibu ngerti soal ini? Nanti ibu jelaskan kalau sudah sampai. Yang penting, jangan sendirian. Ibu serius, Mas? Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibu bereaksi seperti itu? Meskipun bingung, aku memutuskan untuk menuruti perintah ibu. Aku mengirim pesan ke Yoga, teman satu kosanku yang kamarnya di lantai bawah. Yok, bisa nggak lu tidur di kamar gue malam ini? Gue ada perlu. Soalnya gue lagi sakit abis kecelakaan. Beberapa menit kemudian, Yoga membalas. Oke bro, santai. Gue bawa sleeping bag aja ya. By the way, lu kenapa emang? Cerita ntar malam deh. Malam itu, Yoga datang ke kamarku sekitar pukul 8 sambil membawa sleeping bag dan beberapa bungkus gorengan. Nih gue beliin gorengan. Biar ada temennya ngobrol, katanya sambil menaruh gorengan di meja. Thanks, Yok. Maaf ya merepotkan. Yoga menggeleng sambil membentangkan sleeping bag di lantai. Santailah, emang buat apa teman? Lagian gue juga lagi males sendiri di kamar. Sepi banget. Kami mengobrol sambil makan gorengan. Aku menceritakan tentang kecelakaan dan hasil röntgen. Tapi aku tidak menyebut soal iga jarang dan reaksi aneh ibu. Entah kenapa, aku merasa belum waktunya membicarakan hal itu. Sekitar pukul 10, ibu menelepon. Mas, ibu sudah di Jogja. Ibu menginap di hotel dekat kampusmu. Besok pagi jam 8 ibu ke kosanmu. Kamu tidur sama temanmu kan? Iya, Bu. Yoga tidur di kamar. Bagus. Tidur yang nyenyak. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ibu. Iya, Bu. Setelah telepon terputus, Yoga menatapku dengan penasaran. Nyokap lu kenapa emang? Kayaknya khawatir banget. Entahlah. Besok dia mau datang ke sini. Kayaknya ada yang mau dia omongin. Malam semakin larut. Yoga sudah tertidur di sleeping bag-nya sambil mendengkur pelan. Aku berbaring di kasur, menatap plafon kamar yang retak-retak. Lampu kamar aku redupkan, hanya menyisakan lampu tidur kecil di sudut, dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Ada sepasang mata yang menatapku dari sudut gelap kamar. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku merasakannya dengan sangat kuat. Bulu kuduku berdiri. Napas tercekat. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku kaku. Yoga, bisikku pelan. Tidak ada jawaban. Dengkuran Yoga masih terdengar teratur, sensasi itu semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang perlahan mendekat. Aku memaksakan diri menutup mata, berharap itu hanya perasaanku saja. Tapi justru saat mata tertutup, aku mendengar suara bisikan halus di telinga kananku. Dimas, aku membuka mata dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar sangat nyata, begitu dekat, seperti ada yang berbisik langsung di telingaku, jantungku berdebar keras. Aku meraih ponsel dan menyalakan senter, menyinari seluruh sudut kamar. Kosong. Hanya ada aku dan Yoga yang masih tertidur pulas, mungkin aku terlalu lelah. Mungkin efek dari obat pereda nyeri. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat aku mematikan senter dan berbaring lagi, sensasi diperhatikan itu kembali muncul. Lebih kuat. Lebih intens. Kali ini aku melihatnya di sudut kamar, tepat di samping lemari, ada bayangan hitam pekat yang berdiri diam. Bentuknya seperti siluet manusia, tapi tidak jelas. Tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, seolah mengamati. Aku ingin berteriak, tapi suara tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa menatap bayangan itu dengan mata terbelalak.
Detik terasa seperti jam. Dan tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Begitu saja. Seperti tidak pernah ada, aku tidak tidur semalaman. Pagi harinya, Yoga bangun dengan mata masih setengah terpejam. Anjir, gue tidur enak banget. Lu kenapa? Kok pucet? Gue nggak bisa tidur, jawabku dengan suara serak. Kenapa? Masih sakit? Sebelum aku sempat menjawab, pintu kamar diketuk. Ibu sudah datang. Mas, buka pintunya. Aku membukakan pintu. Ibu masuk dengan wajah serius, melirik ke Yoga sejenak. Pagi, Tante, sapa Yoga sopan. Pagi, Nak. Maaf ya Tante ganggu. Tante perlu bicara sama Dimas sebentar. Yoga mengangguk, mengambil sleeping bag-nya. Oke, Tante. Gue balik ke kamar dulu ya, Dim. Kalau butuh apa-apa, wa aja. Setelah Yoga keluar, ibu menutup pintu dan duduk di tepi kasurku. Wajahnya terlihat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu tidak tidur semalaman ya? Tanyaku. Ibu khawatir, jawabnya pelan. Mas, ibu harus jujur sama kamu. Tentang Iga Jarang itu bukan sekadar mitos. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Ibu menghela napas panjang. Almarhum kakekmu, ayahnya papa, dia memiliki kondisi yang sama. Iga Jarang. Dan dia bisa melihat mereka. Makhluk halus. Sejak kecil. Dunia terasa berputar. Apa? Kakekmu mewarisi itu dari leluhurnya. Konon, buyut dari kakekmu adalah seorang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bisa merasakan energi, dan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kemampuan itu diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Papa tidak memilikinya, tapi ternyata kamu, tidak, Bu. Ini tidak masuk akal. Mas Dimas, dengarkan ibu, potong ibu tegas. Kamu ingat tidak, waktu kamu kecil, kamu sering sakit-sakitan? Sering demam tanpa sebab jelas? Sering menangis dan bilang kamu melihat orang-orang aneh? Aku terdiam. Memang benar. Waktu kecil, aku sering sakit. Ibu dan ayah sampai harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan ada memori samar, ketika aku berusia sekitar 4 atau 5 tahun, aku sering melihat sosok-sosok yang kata ibu dan ayah tidak ada. Tapi seiring waktu, memori itu memudar. Aku pikir itu hanya imajinasi anak kecil. Ibu dan papa membawamu ke banyak orang pintar waktu itu, lanjut ibu. Salah satunya adalah sesepuh di kampung kakekmu di Purworejo. Beliau bilang, kamu memang mewarisi Iga Jarang dari kakekmu. Tapi karena kamu masih kecil, kemampuan itu belum stabil dan malah membuatmu sakit. Beliau memberikan jimat untuk menekan kemampuan itu sampai kamu dewasa. Ibu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kain merah tua yang sudah kusam. Ini jimat yang diberikan sesepuh itu. Ibu selalu menyimpannya. Tapi setelah kamu remaja, kondisimu membaik, jadi ibu pikir sudah tidak perlu lagi. Ternyata kemampuan itu tidak hilang. Hanya terpendam. Aku menatap kain itu dengan perasaan bergejolak. Jadi maksud ibu, aku bisa melihat makhluk halus? Kemungkinan besar, iya. Apalagi setelah kecelakaanmu. Mungkin benturan itu membangkitkan kembali kemampuan yang terpendam. Aku mengingat bayangan hitam tadi malam. Bu, tadi malam aku melihat sesuatu. Wajah ibu berubah pucat. Kamu melihat apa? Bayangan hitam. Di sudut kamar. Seperti orang yang berdiri diam. Ibu langsung berdiri, menggenggam tanganku. Mulai sekarang, kamu harus waspada. Orang dengan Iga Jarang itu seperti suar bagi mereka. Kamu memancarkan energi yang menarik perhatian makhluk halus. Kakekmu dulu selalu dilindungi dengan rajah dan jimat. Tapi dia juga menderita. Dia sering kesurupan, sering sakit, sampai akhirnya, ibu tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu. Kakek meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Kata ayah, kakek ditemukan meninggal dengan wajah penuh luka, seolah dicakar sesuatu.
Tapi tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Ibu, aku takut, aku mengaku dengan jujur. Ibu memelukku. Ibu juga takut, Mas. Makanya ibu langsung ke sini. Kita harus ke Purworejo, menemui sesepuh yang dulu membantu kamu. Beliau sudah sangat tua sekarang, tapi beliau satu-satunya yang tahu cara melindungimu. Kapan kita berangkat? Hari ini. Sekarang. Tidak ada waktu untuk ditunda. Kami berangkat ke Purworejo sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam dengan mobil. Sepanjang perjalanan, ibu menceritakan lebih banyak tentang kakek dan kemampuannya. Kakekmu adalah orang yang baik, kata ibu. Dia sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Tapi kemampuan itu juga menguras dirinya. Dia bilang, setiap kali dia melihat mereka, setiap kali dia berkomunikasi dengan mereka, dia merasakan sakit yang luar biasa. Seperti energinya tersedot. Terus kenapa kakek tidak menutup kemampuan itu? Seperti yang ibu lakukan ke aku waktu kecil? Kakekmu pernah coba. Tapi ternyata, kalau kemampuan itu ditekan terlalu lama, dampaknya justru lebih berbahaya. Seperti bendungan yang dibiarkan penuh terus. Suatu saat akan jebol. Dan saat jebol, bisa fatal. Aku menatap keluar jendela, melihat hamparan sawah yang terbentang luas. Pikiranku kacau. Masih sulit menerima kenyataan bahwa aku memiliki kemampuan seperti itu. Kami tiba di sebuah desa di pinggiran Purworejo sekitar pukul 12 siang. Rumah sesepuh yang dimaksud ibu adalah sebuah rumah limasan tua dengan halaman luas. Ada beberapa orang yang sedang duduk di teras, sepertinya keluarga sesepuh tersebut. Ibu turun dari mobil dan menyapaku. Ayo, Mas. Kami mendekat ke teras. Seorang perempuan paruh baya menyambut kami. Selamat siang, Bu. Saya Wulan, istri dari almarhum Pak Sutikno. Saya ingin bertemu dengan Mbah Jayeng. Beliau masih ada? Perempuan itu tersenyum ramah. Oh, Mbah masih ada. Tapi beliau sudah sangat tua, penglihatannya sudah tidak jelas. Silakan masuk, saya antarkan. Kami masuk ke dalam rumah. Aroma kemenyan samar tercium. Ruang tamu dihiasi dengan berbagai lukisan wayang dan keris-keris tua tergantung di dinding. Perempuan itu membawa kami ke sebuah kamar di bagian belakang rumah. Di dalam kamar yang remang-remang, duduk seorang lelaki tua di atas dipan kayu. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya penuh kerutan. Mata beliau tertutup, tapi saat kami masuk, beliau membuka mata dan seolah menatap ke arah kami. Meski ibu bilang penglihatannya sudah tidak jelas. Mbah, ada tamu, kata perempuan itu. Siapa? Suara Mbah Jayeng parau tapi tegas. Saya, Mbah Wulan, istri dari Sutikno. Anak dari Pak Jayadi. Bapaknya Mbah yang meninggal 20 tahun lalu. Mbah Jayeng terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Oh, Wulan. Sudah lama tidak kemari. Ada apa? Mbah, ini anak saya, Dimas. Dulu Mbah pernah memberikan jimat untuk dia waktu dia masih balita. Sekarang dia sudah besar, dan kemampuan itu mulai muncul lagi. Mbah Jayeng mengangkat tangannya yang keriput, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku berjalan pelan ke arah beliau. Tangan beliau menyentuh kepalaku, lalu turun ke wajahku, merasakannya dengan saksama. Seperti orang buta yang mencoba mengenali seseorang. Kamu? Dimas, gumam beliau. Energimu kuat. Sangat kuat. Kamu sudah melihat mereka? Sudah, Mbah, jawabku pelan. Mbah Jayeng menghela napas panjang. Iga jarang. Warisan leluhur yang tidak semua orang bisa mengembannya. Kakekmu, Jayadi, menderita karena ini. Dan sekarang kamu. Duduklah. Aku duduk di lantai di hadapan beliau. Ibu berdiri di sampingku, tangannya memegang bahuku, memberi dukungan. Apa yang kamu lihat tadi malam? Tanya Mbah Jayeng. Bayangan hitam, Mbah. Di sudut kamar. Seperti seseorang yang berdiri. Itu baru awal. Seiring waktu, kamu akan melihat lebih jelas. Lebih detail. Wujud mereka akan semakin nyata di matamu. Dan yang lebih berbahaya,
Mereka tahu bahwa kamu bisa melihat mereka. Apa maksudnya, Mbah? Makhluk halus, mereka tertarik pada orang sepertimu. Ada yang hanya penasaran, ada yang ingin berkomunikasi, tapi ada juga yang ingin sesuatu. Sesuatu seperti apa? Mbah Jayeng tidak langsung menjawab. Beliau meraih gelas di sampingnya dan meminum air. Ada makhluk halus yang iri pada manusia. Mereka ingin merasakan kehidupan duniawi lagi. Dan orang dengan iga jarang, dengan tulang rusuk yang renggang, memiliki celah. Celah spiritual yang bisa mereka masuki. Kesurupan, kerasukan, itulah tujuan mereka. Bulu kuduku meremang mendengar penjelasan itu. Tapi ada cara melindungi diri, lanjut beliau. Kamu harus belajar menutup celah itu. Bukan dengan menekan kemampuanmu, tapi dengan menguatkan batin. Doa, puasa, meditasi. Kamu harus melatih mentalmu agar tidak mudah dimasuki. Mbah, apa tidak ada cara yang lebih cepat? Jimat atau apa? Tanya ibu. Jimat hanya alat bantu. Tidak akan bertahan lama kalau diri sendiri lemah. Tapi, Mbah Jayeng berdiri perlahan, dibantu oleh kami. Beliau berjalan ke sebuah lemari kayu tua di sudut kamar dan membukanya. Di dalam lemari itu, ada berbagai macam benda, keris, tasbih, batu-batu, dan kain-kain. Beliau mengambil sebuah kalung dengan liontin batu hitam. Ini batu mustika. Sudah diisi doa dan mantra selama bertahun-tahun. Ini akan membantumu. Tapi ingat, ini bukan pelindung sempurna. Kamu tetap harus waspada dan memperkuat batinmu. Mbah Jayeng memakaikan kalung itu ke leherku. Batu hitam terasa dingin menyentuh kulitku. Jangan pernah melepasnya. Siang, malam, mandi, tidur. Jangan lepas. Kalau sampai lepas, perlindungannya hilang. Mengerti? Mengerti, Mbah? Dan satu lagi. Jangan pernah sendirian di tempat yang sepi dan gelap, terutama di malam hari. Mereka mencari momen saat kamu lemah, saat kamu sendirian. Selalu ada orang di dekatmu. Ibu mengangguk. Terima kasih, Mbah. Kami sangat berterima kasih. Mbah Jayeng tersenyum tipis. Hati-hati di jalan. Dan Dimas, kamu punya jalan panjang di depan. Semoga kamu lebih kuat dari kakekmu. Kalimat terakhir itu terasa seperti pertanda buruk. Kami kembali ke Yogyakarta sore hari. Sepanjang perjalanan, aku terus memegang kalung batu mustika di leherku. Entah sugesti atau memang efeknya, aku merasa sedikit lebih tenang. Ibu menginap di hotel lagi malam itu, dan besoknya baru pulang ke Semarang. Dia memaksaku untuk terus berkomunikasi, menelepon atau video call setiap hari, memastikan kondisiku baik-baik saja. Beberapa hari pertama setelah kejadian itu, semuanya tampak normal. Aku kuliah seperti biasa, mengerjakan tugas, hangout dengan teman-teman. Aku mulai berpikir mungkin semua ini memang hanya kebetulan, mungkin sugesti saja, tapi aku salah. Seminggu setelah kunjungan ke Purworejo, tanda-tanda mulai muncul. Dimulai dengan mimpi. Kakekmu adalah orang yang baik, kata ibu. Dia sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Tapi kemampuan itu juga menguras dirinya. Dia bilang, setiap kali dia melihat mereka, setiap kali dia berkomunikasi dengan mereka, dia merasakan sakit yang luar biasa. Seperti energinya tersedot. Terus kenapa kakek tidak menutup kemampuan itu? Seperti yang ibu lakukan ke aku waktu kecil? Kakekmu pernah coba. Tapi ternyata, kalau kemampuan itu ditekan terlalu lama, dampaknya justru lebih berbahaya. Seperti bendungan yang dibiarkan penuh terus. Suatu saat akan jebol. Dan saat jebol, bisa fatal. Aku menatap keluar jendela, melihat hamparan sawah yang terbentang luas. Pikiranku kacau. Masih sulit menerima kenyataan bahwa aku memiliki kemampuan seperti itu. Kami tiba di sebuah desa di pinggiran Purworejo sekitar pukul 12 siang. Rumah sesepuh yang dimaksud ibu adalah sebuah rumah limasan tua dengan halaman luas. Ada beberapa orang yang sedang duduk di teras, sepertinya keluarga sesepuh tersebut. Ibu turun dari mobil dan menyapaku. Ayo, Mas. Kami mendekat ke teras. Seorang perempuan paruh baya menyambut kami. Selamat siang, Bu. Saya Wulan, istri dari almarhum Pak Sutikno. Saya ingin bertemu dengan Mbah Jayeng.
Beliau masih ada? Perempuan itu tersenyum ramah. Oh, Mbah masih ada. Tapi beliau sudah sangat tua, penglihatannya sudah tidak jelas. Silakan masuk, saya antarkan. Kami masuk ke dalam rumah. Aroma kemenyan samar tercium. Ruang tamu dihiasi dengan berbagai lukisan wayang dan keris-keris tua tergantung di dinding. Perempuan itu membawa kami ke sebuah kamar di bagian belakang rumah. Di dalam kamar yang remang-remang, duduk seorang lelaki tua di atas dipan kayu. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya penuh kerutan. Mata beliau tertutup, tapi saat kami masuk, beliau membuka mata dan seolah menatap ke arah kami. Meski ibu bilang penglihatannya sudah tidak jelas. Mbah, ada tamu, kata perempuan itu. Siapa? Suara Mbah Jayeng parau tapi tegas. Saya, Mbah Wulan, istri dari Sutikno. Anak dari Pak Jayadi. Bapaknya Mbah yang meninggal 20 tahun lalu. Mbah Jayeng terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Oh, Wulan. Sudah lama tidak kemari. Ada apa? Mbah, ini anak saya, Dimas. Dulu Mbah pernah memberikan jimat untuk dia waktu dia masih balita. Sekarang dia sudah besar, dan kemampuan itu mulai muncul lagi. Mbah Jayeng mengangkat tangannya yang keriput, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku berjalan pelan ke arah beliau. Tangan beliau menyentuh kepalaku, lalu turun ke wajahku, merasakannya dengan saksama. Seperti orang buta yang mencoba mengenali seseorang. Kamu, Dimas, gumam beliau. Energimu kuat. Sangat kuat. Kamu sudah melihat mereka? Sudah, Mbah. Jawabku pelan. Mbah Jayeng menghela napas panjang. Iga jarang. Warisan leluhur yang tidak semua orang bisa mengembannya. Kakekmu, Jayadi, menderita karena ini. Dan sekarang kamu. Duduklah. Aku duduk di lantai di hadapan beliau. Ibu berdiri di sampingku, tangannya memegang bahuku, memberi dukungan. Apa yang kamu lihat tadi malam? Tanya Mbah Jayeng. Bayangan hitam, Mbah. Di sudut kamar. Seperti seseorang yang berdiri. Itu baru awal. Seiring waktu, kamu akan melihat lebih jelas. Lebih detail. Wujud mereka akan semakin nyata di matamu. Dan yang lebih berbahaya, mereka tahu bahwa kamu bisa melihat mereka. Apa maksudnya, Mbah? Makhluk halus, mereka tertarik pada orang sepertimu. Ada yang hanya penasaran, ada yang ingin berkomunikasi, tapi ada juga yang ingin sesuatu. Sesuatu seperti apa? Mbah Jayeng tidak langsung menjawab. Beliau meraih gelas di sampingnya dan meminum air. Ada makhluk halus yang iri pada manusia. Mereka ingin merasakan kehidupan duniawi lagi. Dan orang dengan iga jarang, dengan tulang rusuk yang renggang, memiliki celah. Celah spiritual yang bisa mereka masuki. Kesurupan, kerasukan, itulah tujuan mereka. Bulu kuduku meremang mendengar penjelasan itu. Tapi ada cara melindungi diri, lanjut beliau. Kamu harus belajar menutup celah itu. Bukan dengan menekan kemampuanmu, tapi dengan menguatkan batin. Doa, puasa, meditasi. Kamu harus melatih mentalmu agar tidak mudah dimasuki. Mbah, apa tidak ada cara yang lebih cepat? Jimat atau apa? Tanya ibu. Jimat hanya alat bantu. Tidak akan bertahan lama kalau diri sendiri lemah. Tapi, Mbah Jayeng berdiri perlahan, dibantu oleh kami. Beliau berjalan ke sebuah lemari kayu tua di sudut kamar dan membukanya. Di dalam lemari itu, ada berbagai macam benda, keris, tasbih, batu-batu, dan kain-kain. Beliau mengambil sebuah kalung dengan liontin batu hitam. Ini batu mustika. Sudah diisi doa dan mantra selama bertahun-tahun. Ini akan membantumu. Tapi ingat, ini bukan pelindung sempurna. Kamu tetap harus waspada dan memperkuat batinmu. Mbah Jayeng memakaikan kalung itu ke leherku. Batu hitam terasa dingin menyentuh kulitku. Jangan pernah melepasnya. Siang, malam, mandi, tidur. Jangan lepas. Kalau sampai lepas, perlindungannya hilang. Mengerti? Mengerti?
Mbah. Dan satu lagi. Jangan pernah sendirian di tempat yang sepi dan gelap, terutama di malam hari. Mereka mencari momen saat kamu lemah, saat kamu sendirian. Selalu ada orang di dekatmu. Ibu mengangguk. Terima kasih, Mbah. Kami sangat berterima kasih. Mbah Jayeng tersenyum tipis. Hati-hati di jalan. Dan Dimas, kamu punya jalan panjang di depan. Semoga kamu lebih kuat dari kakekmu. Kalimat terakhir itu terasa seperti pertanda buruk. Kami kembali ke Yogyakarta sore hari. Sepanjang perjalanan, aku terus memegang kalung batu mustika di leherku. Entah sugesti atau memang efeknya, aku merasa sedikit lebih tenang. Ibu menginap di hotel lagi malam itu, dan besoknya baru pulang ke Semarang. Dia memaksaku untuk terus berkomunikasi, menelepon atau video call setiap hari, memastikan kondisiku baik-baik saja. Beberapa hari pertama setelah kejadian itu, semuanya tampak normal. Aku kuliah seperti biasa, mengerjakan tugas, hangout dengan teman-teman. Aku mulai berpikir mungkin semua ini memang hanya kebetulan, mungkin sugesti saja, tapi aku salah. Seminggu setelah kunjungan ke Purworejo, tanda-tanda mulai muncul. Dimulai dengan mimpi. Bukan mimpi, yok. Gue ngerasain banget. Tangannya dingin. Cengkeramannya kuat. Kami tidak bisa tidur lagi malam itu. Kami duduk bersandar di dinding, lampu kamar tetap menyala sampai pagi. Kondisiku semakin memburuk. Aku sering sakit kepala, pusing, mual. Badan terasa lemas. Nafsu makan hilang. Ibu menelepon setiap hari dan semakin khawatir mendengar kondisiku. Mas, kamu harus pulang ke Semarang. Atau ibu yang ke Jogja lagi. Kondisi kamu tidak baik, kata ibu dengan suara bergetar. Gue nggak bisa pulang sekarang, Bu. Ada ujian minggu depan. Ujian bisa menyusul. Kesehatan dan keselamatan kamu lebih penting. Bu, gue masih bisa handle. Kalung dari Mbah Jayeng masih gue pakai. Dan yoga selalu nemenin gue. Hening sesaat. Kalau sampai kondisinya makin parah, langsung kabari ibu. Ibu akan segera ke sana. Iya, Bu. Tapi aku bohong. Kondisiku sudah sangat parah. Aku hanya tidak mau membuat ibu lebih khawatir. Seminggu sebelum ujian, aku dan Yoga belajar di kamar sampai larut. Sekitar pukul 11 malam, Yoga pamit ke kamar mandi di koridor. Aku ditinggal sendirian di kamar. Aku fokus membaca catatan kuliah saat tiba-tiba lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Gelap. Aku meraih ponsel dan menyalakan senter. Tapi senter ponsel juga tiba-tiba mati. Baterai habis, padahal tadi masih 70%. Yok, aku memanggil dengan suara bergetar, tidak ada jawaban, kemudian aku mendengarnya. Suara tarikan napas. Panjang dan berat. Tepat di sebelah kiri aku tidak berani menoleh. Tubuhku kaku. Suara tarikan napas itu semakin dekat, sampai aku merasakan udara dingin menyapu telingaku. Akhirnya, aku bisa dekat denganmu. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu dalam, serak, seperti gabungan banyak suara yang berbicara bersamaan. Siapa kamu? Aku memberanikan diri bertanya dengan suara hampir tidak terdengar. Aku yang sudah lama menunggumu. Aku yang mengikutimu. Aku yang ingin masuk. Aku merasakan ada yang menyentuh leherku. Tangan yang dingin seperti es. Menyusuri kalung batu mustika yang aku pakai. Benda ini menghalangiku. Lepaskan. Tidak, jawabku dengan gemetar. Cengkeraman di leherku mengencang. Aku tersedak, tidak bisa bernapas. Tangan itu mencoba menarik kalung, tapi tali kalung tidak putus. Lepaskan. Suara itu berteriak tepat di telingaku. Aku merasakan sakit yang luar biasa di kepala, seperti ada yang merobek tengkorakku dari dalam. Aku jatuh ke lantai, tubuhku kejang, pintu kamar terbuka dengan keras. Lampu koridor yang menyala membuat sedikit cahaya masuk. Yoga berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Dimas. Yoga berlari ke arahku, menarikku keluar kamar. Saat kami keluar, lampu kamar tiba-tiba menyala lagi. Kamarku terlihat normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku terbatuk-batuk, menarik napas dengan susah payah. Leherku terasa panas dan sakit. Anjir, Dim. Leher lu ada bekas cakaran,
kata Yoga sambil menunjuk leherku. Aku menyentuh leherku. Terasa basah. Saat aku lihat tanganku, ada darah. Leherku terluka, ada bekas seperti cakaran kuku. Kita harus ke rumah sakit, sekarang, kata Yoga tegas. Tidak, Yok. Rumah sakit gak akan bisa ngebantuin. Ini bukan luka biasa. Terus gimana? Lu mau mati? Aku menatap Yoga dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa pertahananku sudah di ambang batas. Keesokan harinya, dengan kondisi yang sangat lemah, aku memutuskan untuk menelepon ibu. Aku ceritakan semua yang terjadi. Ibu menangis di seberang telepon. Ibu akan ke Jogja sekarang. Tunggu ibu, Mas. Jangan kemana-mana. Jangan sendirian. Iya, Bu. Tapi ibu baru bisa sampai sore hari karena ada urusan yang harus diselesaikan dulu. Aku harus bertahan sampai sore. Pagi itu, aku dan Yoga tidak kuliah. Kami berdua di kamar, lampu kamar menyala terang, kami duduk sambil sesekali mengobrol untuk mengusir rasa takut. Sekitar pukul 2 siang, Yoga mendapat telepon dari dosennya. Ada urusan penting yang harus dia selesaikan, dan dia harus ke kampus sekarang. Urusan itu berkaitan dengan skripsi yang lagi dia kerjakan. Gue nggak bisa ninggalin lu, Dim, kata Yoga dengan wajah bimbang. Lu pergi aja, Yok. Ini penting. Lagian sebentar lagi nyokap gue dateng. Gue bakal baik-baik aja. Lu yakin? Yakin. Pergi sono? Yoga ragu, tapi akhirnya dia pergi juga. Aku sendirian di kamar, 2 jam sendirian, aku coba bertahan. Aku baca Al-Quran, aku sholat, aku pegang erat kalung batu mustika. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Ruangan terasa semakin sesak, udara semakin dingin. Sekitar pukul 3 sore, aku mendengar ketukan di pintu. Mas Dimas, suara perempuan dari luar. Siapa? Tanyaku. Saya dari pengelola kosan. Ada paket buat Mas Dimas. Aku berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Di luar tidak ada siapa-siapa. Koridor kosong. Halo? Ada siapa? Tidak ada jawaban, aku menutup pintu lagi dan menguncinya. Jantungku berdebar keras. Itu bukan manusia yang mengetuk tadi, kemudian lampu kamar berkedip lagi. Dan saat lampu menyala kembali, aku tidak sendirian di kamar, ada 5 sosok berdiri mengelilingi kasurku. Wajah mereka pucat dengan mata hitam kosong. Mulut mereka terbuka lebar, menunjukkan deretan gigi yang tidak beraturan. Aku mundur sampai punggungku menempel di dinding. Tidak ada jalan keluar. Mereka menutup semua jalur, salah satu sosok itu melangkah maju. Seorang perempuan dengan rambut panjang kusut. Wajahnya penuh luka. Dia membuka mulutnya, suara yang keluar adalah suara yang sama yang aku dengar tadi malam. Kamu tidak bisa lari lagi. Kami menginginkan tubuhmu. Tubuh dengan iga jarang. Celah yang sempurna untuk kami masuk. Pergi kalian. Aku tidak mengizinkan kalian masuk. Aku berteriak sambil memegang kalung batu mustika. Perempuan itu tertawa. Tawa yang mengerikan, seperti suara kaca yang pecah. Izin? Kami tidak membutuhkan izin. Kamu terlalu lemah sekarang. Pertahananmu runtuh. Batu mustika itu hanya menunda, tidak mencegah. Sosok-sosok lain mulai mendekat. Tangan-tangan pucat mereka terulur ke arahku. Aku mencoba berlari ke pintu, tapi tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang menahanku. Aku terjatuh ke lantai, mereka mengerumuniku. Tangan-tangan dingin menyentuh tubuhku. Aku merasakan sesuatu yang mencoba masuk, menembus kulitku, masuk ke dalam dadaku. Sakit. Sakit sekali. Seperti ada yang merobek-robek isi perutku dari dalam, aku berteriak. Berteriak sekuat tenaga, dan saat itulah pintu kamar didobrak. Ibu masuk dengan wajah pucat, diikuti oleh seorang lelaki tua yang aku tidak kenal. Lelaki itu membawa tasbih dan sebotol air. Bismillahirrahmanirrahim, lelaki itu berteriak sambil memercikan air ke arahku dan sosok-sosok itu melolong dan mundur. Tapi mereka tidak pergi sepenuhnya. Mereka berdiri di sudut kamar, menatap dengan penuh kebencian. Lelaki itu menghampiriku, membacakan ayat-ayat suci. Ibu memelukku sambil menangis. Maafkan ibu, Mas.
Ibu terlambat. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku lemas. Pandanganku mulai kabur, aku terbangun di sebuah ruangan yang asing. Dinding putih, bau antiseptik. Rumah sakit, ibu duduk di samping tempat tidurku, wajahnya sembab, matanya merah. Saat dia melihatku terbangun, dia langsung memelukku. Syukurlah, Mas. Syukurlah. Bu, apa yang terjadi? Suaraku serak. Kamu pingsan. Kondisimu sangat buruk. Dokter bilang kamu mengalami dehidrasi parah dan kelelahan ekstrim. Tapi ibu tahu, itu bukan hanya itu. Aku mengingat kejadian di kamar. Sosok-sosok itu. Rasa sakit yang luar biasa. Lelaki yang datang sama ibu itu siapa? Beliau Ustadz Hamzah. Teman dari Mbah Jayeng. Ibu menghubungi beliau untuk membantu. Beliau yang mengusir mereka. Aku menghela napas. Tapi ada yang terasa berbeda. Ada yang tidak beres di dalam diriku. Seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bu, gue ngerasa aneh, kataku pelan. Aneh gimana, Mas? Kayak ada yang lain di dalam diri gue. Gue nggak bisa jelasin. Wajah ibu berubah pucat. Mas, kalung batu mustika kamu mana? Aku menyentuh leherku. Kosong. Kalung itu tidak ada. Hilang. Gue nggak tahu kapan lepasnya. Ibu langsung berdiri dan keluar, memanggil Ustadz Hamzah yang ternyata ada di luar. Mereka berdua masuk ke ruanganku. Ustadz Hamzah menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kasihan dan takut. Nak Dimas, coba kamu baca Al-Fatihah, kata Ustadz. Aku mencoba membaca. Tapi yang keluar dari mulutku bukan bacaan Al-Fatihah. Yang keluar adalah suara aneh, seperti suara terbalik, seperti suara yang tidak dari mulutku. Aku shock. Aku mencoba lagi, tapi hasil yang sama. Tidak bisa. Aku berbisik dengan gemetar. Ustadz Hamzah menghela napas panjang. Nak, apa kamu merasakan ada suara lain di kepalamu? Suara yang berbicara di dalam pikiranmu? Saat dia bertanya itu, aku baru menyadari. Ya, ada suara lain. Suara yang berbisik di belakang pikiranku. Suara yang menertawakan. Iya ada, jawabku. Ustadz dan ibu saling berpandangan. Nak, mereka salah satu dari mereka berhasil masuk, kata Ustadz pelan. Dunia serasa runtuh. Apa maksudnya? Kamu kerasukan, Nak. Tapi bukan kerasukan biasa. Makhluk itu sudah bersarang di dalam tubuhmu. Di celah iga jarang yang kamu miliki. Terus gimana? Usir mereka. Ustadz bisa kan? Ustadz Hamzah terdiam lama sebelum menjawab. Aku bisa coba. Tapi risikonya besar. Kalau makhluk itu sudah terlalu dalam, kalau dia sudah menempel pada rohmu, proses mengeluarkannya bisa fatal. Fatal gimana? Bisa melukai jiwa kamu. Bisa membuatmu kehilangan akal. Atau dalam kasus terburuk, bisa membuatmu mati. Ibu menangis semakin keras. Tidak bisa begini. Harus ada cara lain. Harus ada. Ada cara lain, kata Ustadz. Tapi butuh waktu lama. Nak Dimas harus menjalani ruqyah berkali-kali, harus memperkuat imannya, harus belajar melawan dari dalam. Prosesnya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Aku menatap kosong ke arah langit-langit rumah sakit, pikiran kacau dan tubuh lemas tak berdaya. Suara bisikan itu masih terngiang di otakku, mengusik kedamaian yang seadanya aku miliki. Ibu menangis terseduh di sampingku, sementara Ustadz Hamzah terus membacakan doa dan ayat suci, mencoba mengusir kegelapan yang menghantui jiwaku. Waktu adalah musuh dan juga sahabatmu, Nak, ucap Ustadz dengan suara berat. Kalau kamu kalah dalam pertarungan ini, kau akan hilang untuk selamanya. Tapi kalau kau bertahan, ada harapan untuk kembali. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat, menahan rasa sakit dan ketakutan yang menggerogoti hatiku. Aku tidak ingin mati, Bu. Aku masih ingin hidup. Ibu mengusap air matanya. Mas Dimas, ibu percaya kamu kuat. Kita akan lalui semua ini bersama. Hari-hari berlalu penuh penderitaan.
Setiap hari aku menjalani ruqyah, doa, dan terapi spiritual. Tapi makhluk itu semakin lama semakin kuat, dan ia terus berusaha menguasai diriku. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara lirih di telingaku. "Dimas, lepaskan aku," suaranya lembut namun menggoda. Aku merasakan ada sesuatu dalam diriku yang berusaha menyerah. Aku berjuang dengan sekuat tenaga, memanggil kekuatan iman yang tersisa. Tapi aku tahu, aku semakin lemah. Pada akhirnya, saat malam yang gelap dan sunyi itu, aku jatuh terpuruk dalam kesendirian di ranjang rumah sakit. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas dan menakutkan. "Kini aku milikmu. Selamanya." Dan aku pun kehilangan diriku. Esok pagi, ibu menemukan aku sudah tidak bernyawa. Wajahnya damai namun penuh luka di bagian dada atas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dari luar, tapi dalam-dalam aku hancur oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibu menangis tak terkira, menyadari bahwa warisan Iga Jarang yang mereka sebut tulang wangi bukanlah berkah, tapi kutukan yang menghancurkan. Aku telah hilang selamanya dalam kegelapan yang aku warisi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.